Sebelum kita akan memulaikan ibadah kita pagi hari ini, saya mewakili seluruh jemaat GPD Gloria mengucapkan turut berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya ayahanda dari Ibu Gembala terkasih Bapak Pendeta J.E. Awondatu. Kami percaya Tuhan akan memberikan penghiburan dan sukacita yang luar biasa untuk menyertai keluarga ini. Amin. Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna buat setiap kami Tuhan. Sebentar kami akan memulaikan ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami mengandalkan Engkau Tuhan, saat Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang dalam pergumulan terima kasih Bapa, kami siap Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, mari semuanya saya undang untuk di rumah demikian. Mari bangkit berdiri. Kita akan memberikan rasa syukur kita pada pagi hari ini.
memuliakan nama-Mu Tuhan. Kini setiap pujian penyembahan kami Tuhan berbau harum di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, bahkan pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, Kau melihat setiap hati kami Tuhan, hati yang penuh dengan kerinduan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau memuaskan kami dengan kebenaran-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami boleh bertumbuh dalam kebenaran-Mu Tuhan, sehingga kami boleh serupa dengan gambaran-Mu ya Yesus, sehingga kami boleh menjadi terang-Mu Tuhan dan menjadi teladan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Kami berdoa juga Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan yang membawakan kebenaran-Mu. Kiranya Engkau memberikan hamba-Mu roh keberanian yang daripada Allah, dan kuasa urapan daripada Roh Kudus Tuhan menyertai Tuhan hamba-Mu ya Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan menanamkan hati yang penuh Tuhan dengan kerinduan Tuhan untuk melakukan kebenaran-Mu ya Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua katakan amin. Selamat duduk. Dan silakan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Kiranya kita semua dalam keadaan baik-baik saja, dilindungi dan diberkati Tuhan secara berlimpah-limpah. Haleluya. Puji Tuhan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dan disertai perjamuan kudus hari ini. Berhubung Bapak Ibu Gembala kita berada di Cianjur untuk acara kedukaan atas meninggalnya ayah dari Ibu Gembala kita, yaitu almarhum Bapak Pendeta J.O. Wandatu. Harapan kita kiranya Roh Kudus sumber penghiburan memberi kekuatan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 4 ayat 1 sampai 41. Mari kita buka Alkitab kita. Haleluya. Judul khotbah hari ini adalah pentingnya firman Tuhan yang hidup. Sekali lagi, judul khotbah hari ini adalah pentingnya firman Tuhan yang hidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sesuatu yang penting pastinya kita akan utamakan dan menjaganya sedemikian rupa. Contoh, ya, surat-surat berharga seperti dokumen kerja, ijazah sekolah, STNK, BPKB, SIM kendaraan, sertifikat tanah atau sertifikat rumah, ataupun buku tabungan atau kartu ATM akan kita jaga sedemikian rupa, ya, agar tidak hilang atau rusak. Nah, karena itu penting bagi kita. Demikian juga dengan perkataan Tuhan, saudara, yang telah diberikan Tuhan kepada kita, harus kita jaga. Karena firman Tuhan jauh lebih penting dari surat-surat berharga dunia yang kita miliki itu tadi. Amin. Saudara, firman Tuhan sangat penting dalam hidup kita. Karena firman Tuhan itu ajaib. Dan hidup kita akan dibuat juga ajaib ketika firman itu tinggal dalam hati kita, bukan di rak buku, ya, atau di aplikasi HP. Harus tinggal di hati. Coba sama-sama katakan dengan saya, firman Tuhan tinggal di hati. Amin. Saudaraku, ketika kita mengetahui firman itu sangat penting, lalu timbul pertanyaan, apa yang harus kita lakukan terhadap firman Tuhan yang hidup? Dari Markus pasal 4 ayat 1 sampai 41 ini kita akan mengetahui 4 hal yang harus kita lakukan terhadap firman Tuhan yang hidup. Yang pertama, saudara, mendengar firman Tuhan dengan baik. Saudaraku terkasih, dalam ayat 1 sampai 20 ketika Yesus mengajar, ia mengajak orang banyak dan para murid itu untuk mendengar. Coba sama-sama pegang telinganya dulu. Mendengar, ya. Menarik sekali bahwa dalam Markus pasal 4 ini ada muncul 11 kali kata dengar yang diucapkan oleh Yesus. Nanti saudara bisa lihat, ya. Mengapa demikian, saudara?
Sebab Yesus menghendaki orang mendengar dengan baik, bukan asal mendengar. Haleluya. Saudara, mendengar adalah tindakan penting dalam sebuah proses belajar mengajar. Mendengar berarti menyimak agar dapat memahami dengan baik. Penulis Amsal memberi cara mendengar yang baik, yaitu dalam Amsal pasal 4 ayat 20 sampai 22. Dikatakan begini, ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanmu, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ayat 21. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di dalam lubuk hatimu. Habis dari telinga, mata harus sampai ke hati. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Harus sampai ke hati, harus mendarat sampai ke hati, saudara. Ayat 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Amin. Ketika kita simpan di dalam hati kita, itu yang menjadi kesembuhan bagi kita. Puji Tuhan, saudara. Tapi meskipun demikian, tidak semua orang dapat. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dalam perumpamaan seorang penabur. Ada 3 jenis tanah yang tidak bisa menerima benih yang baik. Tanah di pinggir jalan, tanah berbatu, dan tanah yang ditumbuhi semak duri. Saudaraku, ketiga jenis tanah ini menggambarkan orang yang mendengar tanpa menyimak dengan baik. Jadi mendengar tapi berlalu begitu saja. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Seperti tulisan di pasir pantai yang tersapu oleh ombak sehingga hilang. Suatu hari saya dan anak-anak saya sedang bermain di pantai sambil menggambar di pasir pantai. Tiba-tiba saudara, datang ombak. Tulisan kami semua hilang, saudara. Disapu bersih. Kira-kira seperti itu, saudara, orang yang mendengar tapi tidak menyimak. Datang kosong, pulang kosong. Ya. Beda, saudara, dengan tanah yang baik, tanah yang keempat. Itu adalah gambaran tentang pendengar firman yang menyimak dan menyambut dengan baik serta menyimpan dalam hati, merenungkannya siang dan malam, seperti kata pemazmur, saudara. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, karena tinggal di dalam hati, saudara. Apa yang tinggal dalam hati seringkali kita renungkan, saudara. Tinggal di dalam hati sehingga direnungkan siang dan malam. Saudaraku, Tuhan Yesus katakan hasil mendengar akan berdampak terhadap hidup sehari-hari. Kalau orang yang memiliki hati seperti tanah di pinggir jalan, dikatakan oleh Yesus, ia memberi peluang atau kesempatan kepada iblis. Hidup selalu memberontak, sombong, dan tipu daya menguasai hidupnya. Sama seperti Ananias dan Safira, saudara. Katanya mereka Kristen, tapi hatinya dikuasai oleh iblis. Tanah yang di pinggir jalan ini. Dan yang orang yang memiliki hati seperti tanah di pinggir jalan, ia memberi peluang atau kesempatan kepada iblis tadi. Dan sedangkan orang ini yang memiliki hati seperti tanah berbatu, saudara, ia tidak mampu bertahan terhadap tekanan dan hanya sebentar percaya kepada firman. Pas jam ini, pas dengar firman kuat, saudara. Tapi setelah lewat 3 jam atau 1 hari kemudian sudah loyo lagi. Mudah menyerah, putus asa. Bahkan ketika ada kesulitan terjadi, ia akan mengeluh dan bersungut-sungut. Sama seperti bangsa Israel, saudara. Ketika mereka berjalan di tanah, di padang gurun. Ada sedikit masalah, ada sedikit kekurangan, langsung bersungut-sungut. Di mana Tuhan ini? Ini tanah yang berbatu, saudara. Sedangkan orang yang memiliki hati seperti tanah yang ditumbuhi semak duri, saudara, ia hidup dalam kekhawatiran mengenai apa yang akan dimakan, apa yang akan dipakai. Saudaraku, Tuhan kita dahsyat. Dia paling tahu cara memelihara kita.
yang seperti semak duri ini saudara, dia itu mudah sekali kompromi dengan dunia hanya untuk mengejar kepentingan dunia saudara, paling cepat. Gak peduli nilai-nilai kebenaran, yang penting uangnya. Sedangkan tanda yang keempat, yaitu orang yang memiliki hati seperti tanah yang baik ini saudara, atau tanah yang subur, ia hidup sepenuhnya percaya kepada firman, berakar, bertumbuh dan berbuah saudara. Ada pertobatan, ada perubahan hidup saudara. Ketika mendengar firman Tuhan ada perubahan hidup, tidak sama lagi. Ketika mendengar dan sebelum mendengar ada perbedaan saudara. Bahkan menghasilkan hidup yang benar, hidupnya juga berdampak bagi orang lain. Amin. Ini gaya hidup saudara. Akan terlihat kok hasil pendengaran kita dari gaya hidup kita. Jadi saudara terkasih, Tuhan Yesus memberikan kesempatan bagi semua orang untuk mendengar firman. Tetapi tiap-tiap orang memperoleh hasil yang berbeda-beda. Dan itu tergantung bagaimana cara mendengar. Apakah mendengar dengan baik atau tidak? Saudaraku, firman Tuhan mau mengajak kita, mari kita mendengar firman Tuhan dengan baik, agar muncul buah yang baik, hidup yang diubahkan, dipulihkan. Dan buah ini akan berlipat ganda saudara, bahkan sampai 100 lipat, dikatakan oleh Yesus. Dan saya percaya setiap buah itu akan bisa dinikmati oleh orang lain. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Yang kedua saudara, apa yang perlu kita lakukan terhadap firman yang penting ini? Yang kedua, bagikan firman Tuhan itu kepada orang lain. Kalau kita tahu itu penting, bagi dong ke orang lain. Saudara, dalam ayat 21 sampai 25 ini, Yesus tidak menginginkan murid-muridnya menutupi segala perkataannya. Nanti saudara kita baca di rumah masing-masing, boleh setelah kita mendengar firman Tuhan ini, atau saudara mendengar, saudara lihat di sana. Apa yang telah mereka dengar bukan untuk disimpan bagi diri mereka sendiri saja. Mereka harus menyebarkan perkataan itu. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa orang yang telah menerima firman Tuhan harus mau membagikannya kepada orang lain, ya, supaya orang lain bisa memilikinya, saudara. Kalau kita nggak membagikannya, bagaimana mereka mau memiliki? Kata Paulus, kalau tidak ada yang memberitakannya, bagaimana mereka bisa mendengar? Harus dibagi. Makanya Yesus katakan di dalam ayat itu, di dalam ayat 21 ini, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Harus bisa dilihat cahayanya. Harus bisa orang merasakan dampak dari firman Tuhan itu. Orang harus bisa mendengar firman Tuhan itu. Oleh sebab itu Yesus katakan, taruh di atas gantang, bagikan ke orang lain. Saudaraku, kita bisa hari-hari ini membagikan firman Tuhan, baik secara langsung seperti ini, ataupun mungkin lewat media sosial, saudara. Penulis kita Grow, puji Tuhan, selalu membagikan firman Tuhan. Dan saya mendorong saudara, tulisan-tulisan itu bisa saudara bagi. Dengan demikian kita sudah membagi firman Tuhan. Amin. Mari kita bagi firman Tuhan. Yesus katakan, apa yang telah kamu dapat, bagi. Jangan taruh di bawah tempat tidur, saudara. Saudaraku, yakinlah, semakin kita bagikan firman Tuhan, maka dengan sendirinya firman akan bertambah dalam hidup kita. Saya sebagai penulis Grow, saya selalu menggali firman. Semakin hari semakin tambah, saudara. Saya sebagai pengkhotbah, saya semakin hari belajar, semakin tambah. Yakinlah saudara, semakin kita mau bagi, semakin itu tambah terus. Sama seperti uang yang bertambah banyak melalui kegiatan jual beli. Kan karena dijual, ada pembeli tambah uangnya. Contoh kantin gereja. Puji Tuhan, hari ini gak jualan. Biasanya saudara, mereka jual beli ini, tambah. Penting banget. Yesus katakan di ayat 25, saudara, bagikan
kamu yang mendengar akan lebih diberikan lagi. Bagi kamu yang mempunyai, kepadanya akan ditambahkan. Itu kalau kita bagi, saudara. Amin. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus mengatakan firman Tuhan yang telah kita dengar bukan untuk disimpan bagi diri kita sendiri. Kita harus menyebarkannya atau membagikan perkataan itu kepada yang lain. Coba sama-sama kita katakan, saya akan membagikannya. 1, 2, 3. Bagikan saudara. Nanti selesai ibadah, bagikan firman Tuhan yang saudara dapat. Yakin saudara, itu akan dahsyat nanti. Saudara, aku yakin firman Tuhan akan bertambah banyak dalam hidup kita bila digunakan. Bila nggak pernah digunakan, tidak ada pertambahan. Jangan salah saudara, firman Tuhan semakin sering digunakan akan semakin bertambah dalam hidup kita. Dan tangan orang rajin pasti diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga saudara, apa yang harus kita lakukan terhadap firman Tuhan yang penting ini? Yang ketiga saudara, melihat firman Tuhan pasti berhasil dan bermanfaat. Ayat 26 sampai 34 saudara. Tuhan Yesus memberikan kepastian mengenai firman Tuhan yang kita tabur akan berakar saudara. Makanya saya katakan, saya dorong saudara tadi untuk membagikan firman Tuhan. Itu pasti berakar, bertumbuh dan berbuah. Apabila itu diletakkan dalam lingkungan yang benar, di tanah yang baik tadi, itu pasti berbuah. Mengapa bisa demikian? Ya karena benih itu mengandung kehidupan. Amin. Saudara menanam jagung, di dalam benih jagung ada kehidupan. Saudara, di dalam telur ada kehidupan. Yang saudara makan setiap hari, itu ada benih di sana. Di dalam kandungan ada benih kehidupan di sana. Dan firman Tuhan katakan begini dalam Yohanes 6 ayat 63. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ada benih di sana, saudara. Saudara yang terkasih, dalam perumpamaan ini kita diajarkan bahwa setiap firman yang kita tabur, walaupun awalnya seperti benih yang paling kecil, katanya biji sesawi paling kecil, namun saudara bila ditanam, disebar ke tanah hati, itu bertumbuh. Tidak hanya bertumbuh saudara, berhasil menyelamatkan, berhasil menyembuhkan, berhasil untuk memulihkan saudara. Bahkan itu akan berhasil menolong orang yang mendengarnya. Saudara mau melihat orang banyak ditolong? Mari kita bagikan firman Tuhan, taburkan firman Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Jadi saudaraku terkasih, Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan kepada kita bahwa setiap benih firman yang sudah kita tabur itu berkuasa mengubah hidup kita dan hidup orang yang mendengar firman Tuhan. Atau kata lain, firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Yesaya 55 ayat 11 mengatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Akan berhasil saudara. Firman Tuhan itu akan berhasil. Mari saudaraku, yakinlah bahwa setiap firman yang sudah kita tabur, mungkin saudara hari-hari ini sedang membagikan firman Tuhan kepada teman, kepada orang tua, atau siapapun teman-teman saudara, atau mungkin orang-orang yang kita kasih, kita bagikan firman Tuhan. Bahkan mungkin kita bagikan firman Tuhan kepada orang yang membenci kita. Yakin suatu hari firman Tuhan itu akan bertumbuh, berhasil, dan mengubahkan hidup orang itu. Karena firman Tuhan itu dahsyat. Seperti halnya benih yang ditabur itu bertunas, bertumbuh, dan menghasilkan buah, demikianlah firman Tuhan dalam setiap diri orang yang mendengarnya. Yang keempat saudara, yang keempat, apa yang perlu kita lakukan terhadap firman yang penting ini saudara? Mempercayai firman dalam segala situasi. Ayat 35 sampai 41 saudara. Saudaraku, di dalam ayat 35 sampai 41, di situ kita baca Tuhan Yesus bersama murid-muridnya bertolak ke seberang.
dengan menggunakan perahu. Namun perjalanan hidup mereka tidak berhasil, perjalanan mereka tidak selalu mulus. Di tengah perjalanan ada badai yang menghantam, saudara. Ada taufan yang menghantam begitu keras sampai membuat para murid itu takut, sampai membuat murid itu sampai mereka bingung, saudara, dan sampai mereka bahkan berpikiran yang sangat jelek kepada Yesus. Dikatakan, guru, kenapa kamu tidak peduli sama saya? Kenapa kamu tidak peduli bahwa kita akan binasa? Panik, saudara. Kalau sudah ada goncangan itu panik, semua panik. Padahal mereka baru mendengar firman. Firman Tuhan tidak hanya kita percayai pada masa-masa tenang. Bahkan dikatakan oleh Yesus di sini, saudara. Ketika mereka sudah dalam goncangan itu, mereka mengambil alternatif untuk membangunkan Yesus. Mereka bangunkan Yesus dan Yesus membangun, lalu menghadapi badai itu dan danau itu pun tenang. Saudaraku, Yesus penuh kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Di laut, bahkan di darat pun tetap Yesus berkuasa. Saudaraku yang terkasih, lalu Yesus ada satu pertanyaan di ayat yang ke-40, saudara. Mengapa kamu takut dan tidak percaya? Padahal punya firman, padahal baru dengar khotbah, padahal baru baca Alkitab, padahal baru selesai ibadah. Sore mereka dengar firman di tepi pantai, malamnya mereka berangkat, saudara. Hanya berselang beberapa jam terjadi taufan, lalu mereka panik. Saudaraku terkasih, Yesus tanya, kenapa kamu takut? Kalau ada saudara hari-hari ini yang kita mengalami ketakutan atau mengalami tidak percaya, Yesus sedang bertanya tentang itu. Mengapa kamu takut dan tidak percaya terhadap firman yang ada di dalam hatimu, terhadap firman yang ada yang bersama dengan kamu? Mengapa kamu tanya? Jadi saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus di dalam perikop ini, di dalam situasi ini, ingin mengajarkan kepada para muridnya untuk mempercayai firman yang telah mereka dengar dalam situasi yang ada badainya. Saya yakin perjalanan mereka nggak kebetulan. Yesus yang suruh, ayo kalian bertolak. Yesus yang suruh. Yesus tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi dia ingin melihat bagaimana mereka mempercayai firman. Yesus yang menyuruh kok, mereka berjalan. Makanya Yesus tanya, kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Selama ada firman, akan ada ketenangan. Selama ada firman, akan ada damai sejahtera. Karena firman berkuasa meredakan angin ribut. Karena firman berkuasa untuk menyelesaikan. Saudaraku terkasih, perjalanan hidup kita memang tidak selalu mulus. Terkadang ada bahaya yang menakutkan, apalagi kejadian-kejadian situasi hari-hari ini. Kadang itu membuat kita takut. Para pengusaha takut. Banyak para yang teman-teman kita takut. Mari saudara, hari-hari ini, walaupun kita mungkin di dalam situasi badai sepertinya besar sekali, yang Tuhan lihat, yang Tuhan mau adalah, ayo kamu percayai firman Tuhan dalam segala situasi. Maka kita akan melihat mujizat Tuhan. Amin. Tuhan yang akan bekerja. Amin. Saya yakin Tuhan tidak pernah tertidur, walaupun kelihatannya sepertinya pertolongan terlambat, tapi tepat pada waktunya Yesus menolong. Mereka selamat dari badai. Yakinlah Yesus selalu peduli terhadap hidup kita. Jangankan tubuh kita, rambut di kepala kita pun dia peduli. Kalau enggak rontok semua rambutnya. Karena dia peduli, maka sampai sekarang rambut kita ada. Maaf, yang rambutnya pada rontok, Tuhan tetap peduli. Haleluya. Saudaraku terkasih, kita telah mendengar pengajaran dari Tuhan Yesus, saudara.
pengajaran tentang pentingnya firman Tuhan dalam hidup kita. Kiranya saudaraku, Roh Kudus menolong kita untuk satu, dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Ketika baca firman Tuhan setiap hari, dengarkan dengan baik apa yang Tuhan sampaikan, sampai ada buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat, dan akhirnya akan bisa dinikmati oleh banyak orang dari hidup kita. Saya percaya di hari-hari ini, situasi seperti ini, orang Kristen hidupnya tetap bisa jadi berkat bagi banyak orang. Karena apa? Karena ada firman. Yang kedua saudara, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk dapat membagikan firman Tuhan itu kepada orang lain. Jangan pernah simpan sendiri, bagikan. Bagikan saudara. Jangan kita berpikir gak ada apa-apanya, gak ada efeknya. Firman Tuhan selalu berkuasa. Bagikan. Yang ketiga saudara, mari kita dapat melihat firman Tuhan pasti berhasil dan bermanfaat. Yang keempat, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk tetap dapat mempercayai firman Tuhan dalam segala situasi. Yakinlah saudaraku, firman Tuhan itu ajaib, bahkan hidup kita akan dibuat ajaib ketika firman itu tinggal dalam hati kita. Haleluya. Firman Tuhan untuk kita semua. Saudaraku terkasih, kita akan melanjutkan langsung melaksanakan perjamuan kudus, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Saudara boleh mengambil roti, dan kita angkat lebih tinggi dari kepala kita, dan saya akan membacakan firman Tuhan. Saya bacakan firman Tuhan dalam Matius pasal 26 ayat 26 yang berbunyi, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama, penuh dengan ucapan syukur atas pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yang telah memberikan tubuhnya menjadi korban bagi kita semua. Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Selanjutnya kita angkat anggur lebih tinggi dari kepala kita, dan saya akan membacakan firman Tuhan dalam Matius pasal 26 ayat 27 sampai 28 berbunyi, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama penuh dengan ucapan syukur atas darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita di kayu salib. Dosa kita telah dihapuskan oleh darah Yesus. Mari kita minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku terkasih,
Yakinlah kepada firman Tuhan bahwa dosa kita telah dihapuskan selama-lamanya secara sempurna di kayu salib. Dan oleh sebab itu, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah menjadi korban dari segala kegagalan kita, dari segala kekurangan kita, dan dari segala dosa-dosa kita. Dia yang mengatakan, oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Haleluya, yang lemah dikuatkan pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami tahu semuanya karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, benar-benar karena semua karena salib Tuhan, karena pengorbanan Yesus, kami dibenarkan, kami dikuduskan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Terpujilah nama Tuhan. Bapa di sorga, Engkau sungguh baik. Engkau telah hadir dan memberkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Kami telah mendengar firman-Mu. Engkau yang mengajarkan kami untuk kami menerima firman-Mu. Dan firman-Mu itu ada di dalam hati kami. Tidak hanya ada di aplikasi-aplikasi HP kami Tuhan, atau di rak-rak buku kami saja, atau hanya di luar, tapi itu ada di dalam hati kami. Karena kami percaya firman itu berkuasa dan ajaib, dan membuat hidup kami ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga telah mengadakan perjamuan kudus. Kiranya kami semakin mengenal Engkau yang telah berkorban bagi kami, Engkau yang telah mati bagi kami, Engkau yang telah menjadi jaminan hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, lewat tubuh dan darah-Mu segala dosa kami telah dihapuskan. Kami percaya yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Segala kekhawatiran hilang dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Bapa, di akhir ibadah ini juga kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Turunlah kiranya berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia. Setiap pemerintahan kami diberkati oleh Tuhan. Setiap permasalahan bangsa ini diberi jalan keluar dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami percaya Engkau telah memberkati kami dengan segala kekayaan, kesembuhan, kemuliaan, dan kelimpahan yang terdapat di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Puji Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami akan pulang ke tempat kami masing-masing Tuhan. Saudara
terkasih, pulanglah dengan membawa penyertaan yang daripada Allah. Segala berkat kasih karunia, perkenanan dan pertolongan yang daripada Roh Kudus, mulai hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat ini penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan iman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kasih berkati. Silakan duduk. Shalom Gloria, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mendoakan kami sekeluarga dengan berpulangnya Bapak Pendeta J. Awidato. Kami boleh tiba di sini mengikuti semua prosesi, bahkan sampai pemakaman tadi semua sudah ditolong oleh Tuhan kita. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan kami tidak bisa membalas kebaikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan buat seluruh jemaat Gloria, tetap tolong doakan kami supaya kami bisa berjalan pulang kami lancar sampai tiba di Bali dan kita bisa beribadah bersama-sama, dan akan tetap diadakan di hari Minggu depan di jam yang sama di Facebook GBD Gloria. Mari kita tetap beribadah dalam suka dan duka, dan Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Dengan demikian berakhir sudah ibadah kita. Sampai jumpa semuanya di ibadah live streaming berikutnya pukul 8.30 WITA. Tuhan Yesus memberkati kita semua.